Hey ho Pop Gengs. Reinkarnasi adalah kepercayaan yang meyakini bahwa orang yang mati akan lahir kembali dalam bentuk kehidupan lain. Bukan dalam wujud fisik, tapi jiwa orang tersebut yang mengambil bentuk sesuai dengan hasil perbuatan di masa hidup sebelumnya. Kepercayaan yang umum dipegang orang Hindu dan Buddha ini banyak menjadi perdebatan. Kebanyakan ya karena tidak mempercayainya. Well, aku belum bisa bilang percaya atau enggak, tapi dalam video berikut akan aku kisahkan tentang orang-orang yang mengaku terlahir kembali. Adalah seorang anak bernama James Leininger yang saat berumur 6 tahun yang mendadak mengingat hal-hal yang diakuinya pernah ia alami di kehidupan sebelumnya. Kisahnya diterbitkan ABC News pada tahun 2006. Berikut rangkuman kisahnya. Semua bermula ketika ia diberikan mainan pesawat, lalu terobsesi dengan hobi barunya. Namun, ia juga mengalami mimpi buruk yang memperlihatkan pesawat tengah menghadapi pertempuran dan diserang peluru hingga jatuh. Dalam mimpi, pesawat tempur yang menyerangnya memakai lambang matahari merah, yakni Jepang. Semakin aneh, tatkala ia mengaku dulu hidup sebagai pilot yang namanya sama dengan saat ini, yakni James, yang menerbangkan pesawat bernama Corsair dari kapal induk bernama Natoma. Dalam wawancara, keluarganya bercerita bagaimana anaknya bisa menggambarkan secara detail mimpi-mimpi buruknya dalam sebuah gambar. Ia yang jatuh dari pesawat saat perang, dan terus menyukai pesawat dan bercerita tentang Jepang. Bahkan, ia bercerita tentang adik perempuannya dan detail tentang rekan prajuritnya. Orang tuanya yang penasaran mencari tahu lebih jauh dan menemukan fakta bahwa kapal induk bernama USS Natoma Bay memang ada. Dan di kapal induk itu ada pilot bernama James McCready Huston. Kronologi kematian Kapten McCready pun persis yang diceritakan oleh bocah tadi, yakni tewas saat menerbangkan pesawat pada tanggal 3 Maret 1945 di medan Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana bisa menjelaskan semua kisah ini secara ilmiah? Kita lihat dulu kisah yang lainnya. Dari perempuan bernama Dorothy Eddy, kelahiran Blackheart, London 1904, yang kisahnya sudah berulang kali diceritakan banyak kanal. Dorothy pernah koma, lalu dinyatakan meninggal di usia 3 tahun karena kecelakaan. Namun yang bikin gempar, ia tiba saja bangkit sesaat sebelum disemayamkan. Kembali dari kematian dengan sehat bugar, namun mulai berubah. Gadis kecil itu terus menyebut tentang Mesir kuno. Bahkan, beberapa kali meminta orang tuanya untuk memulangkannya ke Mesir. Ia tentu saja bikin kaget dan bingung. Usia 4 tahun saat berkunjung ke British Museum, ia menunjuk gambar kuil Seti I, lalu berteriak, "Itu rumahku!" Sambil sedikit kaget bahwa tak ada pohon-pohon dan tanaman di gambar tersebut. Seiring bertambahnya usia, Dorothy semakin berminat dengan hal-hal yang berbau Mesir. Namun, ia menjadi remaja yang bermasalah. Karena di sekolah, ia terus membandingkan kepercayaan paganisme Mesir dan kekristenan. Begitupun saat misa Katolik, ia ditegur oleh pendeta. Usia 14 tahun, ia mulai berhalusinasi atau bermimpi tentang Firaun Seti I yang mendatanginya untuk berhubungan intim. Kemudian usia 15 tahun, ia bisa langsung menuliskan dan menerjemahkan tulisan hieroglif Mesir kuno, membuat pakar Mesir kuno terkejut. Usia 16 tahun, ia berhenti sekolah sama sekali. Namun niat belajarnya tentang Mesir kuno tidak berhenti. Hal itu terbantukan saat ia belajar paruh waktu di sekolah seni di Plymouth dan membantu ayahnya yang mengoperasikan teater. Di periode inilah, ia bisa mulai menjelaskan dengan detail kehidupan sebelumnya. Ia mengaku sebagai reinkarnasi Benresit yang ditinggalkan di kuil Seti I di Abydos, bangunan yang ia tunjuk saat berusia 4 tahun. Gadis pendeta ISIS yang melanggar aturan kuil karena telah hamil anak dari Firaun Seti I. Sebelum Benresit mati di pengadilan kuil, ia memilih mengakhiri hidupnya. Tahun 1932, Dorothy pindah ke Mesir. Hidup bersama dengan Eman Abdel Meguid, mahasiswa Mesir yang dikenalnya di Inggris. Melahirkan anaknya yang ia beri nama Seti, yang membuatnya mendapat julukan Om Seti
atau ibunya Seti. Namun pernikahannya hanya bertahan 2 tahun sebelum Eman meninggalkannya ke Turki. Masa tuanya pun dihabiskan sebagai penjaga kuil Osiris di Abydos. Video wawancaranya yang langka masih bisa kita saksikan dan menunjukkan bagaimana beliau mampu bercerita detail tentang lingkungan kuil, berbagi pengetahuan kuno, termasuk pengobatan Mesir kuno, dan sangat hafal dengan keberadaan lukisan di dinding kuil yang ia jaga. Selama hidup ia terlibat dalam banyak penelitian dan penemuan arkeologi yang penting di Mesir, seperti penggalian situs Giza dan penelitian piramid di Dahshur, yang sekali lagi membuat banyak pakar jadi kagum. Banyak penelitian Egyptologi yang terbantukan olehnya. Kontribusinya yang dianggap bersifat supranatural tidak dapat disangkal oleh pakar. Hingga tahun kematiannya, 1981, ia ditampilkan dalam film dokumenter National Geographic berjudul Egypt: Quest for Eternity. Beliau meninggal pada usia 77 tahun dan dimakamkan di Coptic Abydos. Lalu bagaimana menjelaskan ini semua? Analisa yang paling memungkinkan adalah laporan kumparan yang menyebutkan pandangan psikolog Dr. Ian Stevenson. Reinkarnasi biasanya lebih dialami oleh anak-anak, sebab banyak orang dewasa yang mengaku bereinkarnasi karena terpengaruh oleh buku atau film. Sebagai contoh, saat psikolog memeriksa seorang wanita yang mengaku reinkarnasi dari punggawa Richard II selama abad ke-14. Ia ternyata pernah membaca buku tentang Richard II. Contoh lain dari kasus anak kecil yang mengalami hal serupa adalah kisah Billy Campbell, yang saat usia 4 tahun mengaku sebagai reinkarnasi Putri Diana. Tidak tahu menahu mengenai kerajaan Inggris, ayahnya yang seorang reporter David Campbell melansir Daily Telegraph bercerita bahwa putranya pertama kali bercerita tentang Putri Diana saat ia berusia 2 tahun, menyebut Pangeran Williams dan Pangeran Harry adalah anaknya. Memiliki adik bernama John, yang mana adalah adik Diana yang meninggal dalam kandungan. Bahkan bisa menggambarkan secara detail istana musim hangat favorit keluarga Inggris di Skotlandia, yang bernama Balmoral. Yang mencengangkan, anaknya juga mengetahui penyebab kecelakaan mobil Diana yang dialami tahun 1997 silam. Padahal untuk anak seusianya belum mengetahui persoalan Diana dan keluarga Inggris sampai sedetail itu. Persis dengan kisah yang diangkat The Times, seorang anak bernama Santi Devi di India yang setelah bisa berbicara mengaku sebagai reinkarnasi seorang perempuan yang tinggal bersama suami dan anaknya di Mathura. Bersikeras mengaku meninggal setelah 10 hari melahirkan, gurunya segera mengkonfirmasi ke pria yang namanya disebutkan oleh Devi, Pandit Kedarnath Chaubey. Dan benar, ia adalah pria yang ditinggal mati istrinya setelah melahirkan, bernama Lukdi Devi. Dan ketika pria tersebut dibawa ke hadapan Devi tanpa menyebut nama, Devi langsung mengenalinya, bercerita tentang kebiasaan selama hidupnya, dan mengutuk pandit yang tidak menepati janjinya untuk tidak menikah lagi. Cerita tersebut terus diulangnya hingga dewasa. Mahatma Gandhi kala itu ikut membuat forum mendalami kasus tersebut. Tapi tak ada yang bisa dibantah dari cerita Devi. Dan selama hidup sampai kematiannya, ia menjadi subjek penelitian reinkarnasi. Yang terakhir tidak kalah mengherankan, seorang anak asal Swedia bernama Barbro Karlund mengaku adalah reinkarnasi Anne Frank. Orang tua yang mendengar kisahnya tidak mengenal sama sekali siapa itu Anne Frank. Gadis yang meninggal pada tahun 1945 di kamp konsentrasi Nazi saat berada di Amsterdam. Saat ia dibawa ke Amsterdam pada usia 10 tahun, Karlund tanpa kesulitan bercerita tentang Frank, yang membuat kerabat Frank jadi terkejut. Kisahnya pun lantas viral di Jerman dan Belanda. Setelah tumbuh dewasa, ia mulai menuliskan kisahnya.